Halo semua, balik lagi nih sama aku Fadia di review-review game yang pernah aku mainin. Kali ini aku bakal nge-review salah satu game yang gak cuma seru aja, tapi juga banyak ilmu yang bisa kita dapetin dari game ini, yaitu game Energy Manager, dimana kita tuh bisa jadi simulasi PLN, tapi versi kalian sendiri nih. Kira-kira bisa nggak ya kita jadi Raja PLN atau Raja Energi berikutnya? Yuk kita bahas. Game Energy Manager ini game apa sih? Simulasi game. Pemain bisa membangun jaringan energi mulai dari nol. Kita juga bisa memilih energi terbarukan ataupun bahan bakar fosil sambil mengelola biaya dan juga memperluas kekuasaan. Tentunya hal ini tuh mencerminkan prinsip sistem energi manager. Tujuannya apa? Tujuannya pastinya untuk menjadi raja energi, di mana kita bisa memonopoli energi dengan cara paling efektif dan efisien, juga mencapai keuntungan ekonomi. Game ini tentunya banyak memakai konsep-konsep geografi di dalamnya. Satunya yaitu konsep site and situation. Site di sini menjelaskan pemilihan lokasi fisik untuk penentuan awal pembangkit energi ini sangat penting. Faktor cuaca dan iklim sangat mempengaruhi seberapa efisien pembangkit energi bisa bekerja. Kemudian konsep situation atau lokasi relatif ini menentukan peluang distribusi dan akses pasar bisa berkembang. Meskipun tidak secara langsung, konsep situation ini ada di dalam game karena tidak ada pasar terdekat, tapi ada konsep grid di dalamnya. Konsep kedua itu keterkaitan manusia dan lingkungan. Sebagai manajer energi suatu perusahaan, kita bisa memilih nih mau energi fosil yang cepat untung tapi bikin polusi, atau energi terbarukan yang lebih bersih tapi mahal di awal. Hal ini tentunya persis dengan prinsip keberlanjutan dalam ilmu geografi lingkungan. Berdasarkan pengalaman saya bermain game ini selama 1 bulan, ada 7 strategi yang bisa saya share. Yang pertama yaitu mulai dengan energi terbarukan. Kita bisa pilih energi bersih dulu yang lebih hemat, lebih ramah lingkungan dengan metode membeli kincir angin yang murah tapi banyak. Yang kedua, setelahnya menghasilkan pendapatan dari pembangkit kincir angin, kita bisa menjual storage lama terus beli penyimpanan kecil dengan yang lebih besar. Yang ketiga, dimana saya menggunakan prinsip semakin mahal pembangkit energi biasanya akan semakin menguntungkan dalam jangka panjang tentunya ya. Namun disertai beberapa pertimbangan, yaitu fosil akan lebih menguntungkan, ataupun kalau kalian mau lebih ramah lingkungan, kalian bisa membeli kincir angin tapi yang nominalnya di atas 4 juta dolar. Yang keempat, gunakan jenis pembangkit campuran dalam satu unit penyimpanan. Hal ini bertujuan memastikan keberlanjutan pasokan energi. Kelima, tentunya hindari proximity fee, di mana jarak antara pembangkit harus jauh supaya nggak kena biaya tambahan. Tujuannya apa? Tujuannya untuk menghindari crowding effect. Keenam, kalian harus aktif memantau dan mengikuti event-event yang tersedia. Seperti kemarin ada event di mana bisa menjual energi dengan pendapatan mencapai 4 kali lipat, namun waktunya itu dibatasi 4 menit. Nah, event itu kemarin hanya tersedia dalam 1 minggu. Saat kondisi seperti itu, markup pricing, maka kalian harus aktif nih bermain game, aktif menyalakan turbin, aktif menjual, dan juga aktif mengisi ulang bahan bakar fosil. Ketujuh, kalian bisa meminimalkan pengeluaran untuk riset dan penelitian. Hal ini tentunya kesalahan yang telah saya buat menjadi pengalaman. Menurut saya, distribusi energi di dalam game ini telah mencerminkan sebagian dari realitas global, termasuk di Indonesia sendiri. Contohnya yang pertama ya, panel surya dan kincir angin ini benar-benar bergantung pada cuaca ataupun lokasi. Kemudian juga fosil. Fosil ini memang lebih stabil tapi berdampak pada lingkungan. Kemudian harga energi yang fluktuatif tergantung supply and demand mirip pasar di dunia nyata. Kemudian untuk perbedaan pengelolaan energi game di dunia nyata dan juga di dunia game, saya menyimpulkan bahwa di game ini hanya fokus pada profit dan juga upgrade-upgrade-nya. Sedangkan di dunia nyata, selain profit, kita tuh harus lebih mempertimbangkan dampak sosial, lingkungan, dan juga regulasi. Selanjutnya terkait faktor-faktor geografis dalam pemilihan lokasi energi. Nah, yang pertama itu ada lokasi sumber daya. Kalian harus pilih tempat dengan sumber energi yang melimpah. Misalnya, fosil, maka cari dekat dengan sumber bahan bakar seperti batu bara, gas, ataupun minyak. Yang kedua, berkaitan dengan kondisi iklim dan cuaca. Memilih di Jakarta dan anginnya ternyata kecepatannya hanya 1,54 meter per sekon, di mana tidak mencapai cut-in angin, kecepatan angin minimum untuk bisa bergerak.
Pembangkit listrik tenaga angin ini lebih cocok bangun di daerah-daerah pesisir selatan ataupun dataran tinggi gitu. Misalnya yang di bagian bawah itu saya membangun di daerah Tegal Bulet, masih bisa berputar dan menghasilkan pendapatan. Sedangkan untuk pembangkit listrik tenaga surya itu lebih cocok di daerah panas dan kering seperti gurun atau daerah tropis yang minim awan, jangan di daerah sering mendung atau lembab. Di sini saya melakukan perbandingan membangun PLTS di Jakarta dengan Singapura lebih profit di Jakarta. Yang ketiga, akses pasar energi. Pilih lokasi yang dekat dengan pasar atau konsumen agar distribusi lebih efisien. Selanjutnya terkait dengan tantangan dalam menentukan lokasi energi, itu pertama pemilihan jenis energi yang jenis energi baik surya, angin, fosil itu butuh lokasi yang sesuai dengan kondisi geografis dan iklimnya. Yang kedua yaitu biaya dan efisiensi jaringan distribusi, di mana biaya transmisi akan meningkat jika lokasi terlalu jauh dari jaringan distribusi. Yang ketiga, ini tidak terkait tantangan lokasi namun tantangan keterbatasan modal dan sumber daya. Sebagai pemain gratis dan pemula, modal terbatas ini bisa menghambat pembangunan pembangkit di lokasi yang ideal dan juga menghambat membeli pembangkit tenaga yang lebih efektif dan efisien untuk dipakai. Oke, setelah sharing-sharing banyak hal mulai dari strategi, tantangan, role game ini seru dan juga recommended untuk kalian mainkan karena tidak hanya seru tapi kalian mendapat ilmu-ilmu geografi di dalamnya. Nah, beberapa poin yang akan saya highlight yaitu di mana pentingnya memilih sumber energi yang sesuai dengan lokasi dan kondisi geografis, kemudian adanya keseimbangan antara profit dan dampak lingkungan yang perlu diperhatikan. Yang ketiga, adanya tantangan nyata dalam transisi energi, baik dari aspek biaya, lokasi, dan juga ketergantungan teknologi. Nah, itu dia review lengkap tentang game Energy Manager. Semoga bermanfaat bagi kalian yang ingin mengisi waktu luangnya untuk bermain game. Seru kan belajar energi tapi sambil bermain game. Sampai jumpa di review-review game selanjutnya. See you!